Begitu banyak perkara yang telah kau buat kepadaku, begitu dalam kasih yang telah kau berikan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Begitu besar rencana yang telah kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang tak tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku, dan kini ku menyembah-Mu. Aku kan setia berjalan bersama Yesus. Shalom, selamat berjumpa kembali di Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngadinegara. Apa kabar semua yang ada di siaran ini, melihat dan kesempatan pada saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema jaminan hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, seraya merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas semua kemurahan dan anugerah-Mu, semua kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kami menyerahkan renungan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, banyak manusia saat ini rindu memiliki jaminan atas hidup mereka. Jaminan itulah menjadi bagian dari kerinduan setiap manusia untuk merasakan hidup nyaman, damai, sejahtera. Ya, salah satu contohnya misalnya seperti keamanan. Orang ingin hidup merasa tentram, aman, damai, tanpa ancaman, dan lain-lain. Nah, dalam keamanan inilah membuat manusia ingin rasa hidup dalam damai, dalam kesejahteraan, bisa melakukan aktivitas mereka. Nah, di samping yang lain juga, manusia ingin terjamin dalam bidang-bidang yang lain, seperti kesehatan. Ya, kalau orang hidup sehat, tentunya akan menikmati hidup mereka. Makanya ada jaminan kesehatan, asuransi kesehatan, dan itulah yang diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini, supaya mereka
bisa hidup secara sehat. Bahkan seandainya mereka sakit pun akan mendapatkan perawatan yang maksimal dari asuransi kesehatan. Nah, di sini banyak manusia merindukan jaminan-jaminan hidup mereka supaya selama hidup di dunia ini mereka merasa aman, sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dan banyak juga manusia mencari jaminan-jaminan yang lain. Ya, misalnya contohnya pekerjaan, jaminan untuk ekonomi, jaminan pendidikan, dan itu masih banyak yang dibutuhkan oleh manusia hidup dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa semua manusia mencari jaminan-jaminan tersebut demi untuk hidup sejahtera dan mereka merasakan menikmati selama hidup di dunia ini. Pada saat ini, ya, nas yang kami akan baca sama-sama untuk kita bisa merenungkan jaminan hidup kekal. Apakah kita hanya sebatas mencari jaminan dunia ini, sementara pasti setiap manusia akan mengalami kehidupan di mana pada akhirnya dan pada endingnya akan meninggal. Nah, jaminan yang ada selama ini oleh manusia itu hanya sementara, selama hidup dunia ini. Lalu apa yang kita kerjakan ketika nanti pada suatu kita sudah meninggal? Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita perlu menyadari bahwa kehidupan yang akan datang itu bagaimana jaminan hidup kita. Di dalam nas yang kita ambil pada hari ini adalah di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12. Firman Tuhan katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, kata kunci di sini adalah bagaimana memiliki anak atau memiliki Yesus. Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Dia yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Dan katakan di sini bahwa siapa memiliki Yesus akan memiliki hidup. Nah, bagaimana kita memiliki Yesus supaya kita bisa memiliki hidup kekal? Kenapa keselamatan hanya di dalam Yesus? Seringkali dipertanyakan demikian. Kenapa keselamatan hanya Yesus? Keselamatan di dalam dunia ini tidak ada lain selain di dalam Dia. Di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamatkan. Kata Yesus pada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus. Banyak jalan menuju rumah. Tapi keselamatan, anugerah hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Pertanyaan kembali, bagaimana kita memiliki Yesus? Yesus adalah kebenaran, kehidupan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, sudahkah Bapak Ibu Saudara memiliki jaminan ini, kehidupan yang kekal? Karena hanya melalui Yesus. Kenapa dalam Yesus? Karena Yesus telah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan sesuai kitab suci. Hanya Yesus yang dia mati, dikuburkan dan bangkit, bahkan naik ke surga. Di tempatnya dia berada. Dia adalah Allah sejati yang tempatnya di surga sana. Kalau manusia mati, dia akan mati selamanya. Tapi Yesus mati, kemudian dia bangkit pada yang ketiga sesuai kitab suci. Demikian Rasul Paulus, demikian juga Rasul Petrus. Rasul Petrus katakan demikian. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 18 katakan, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Hanya dia yang bangkit. Hanya dia yang menang atas maut. Sehingga dia bisa membawa kita kepada Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang hidup. Allah yang memberikan jaminan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dari firman Tuhan ini, barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup. Kembali lagi, bagaimana supaya Yesus bisa kita miliki? Kalau kita gambarkan bahwa kita hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Dan siapa memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup. Seandainya kita digambarkan kita ada di dalam Yesus, berarti kita akan memiliki hidup. Kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup. Tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Hari ini firman Tuhan katakan, milikilah Yesus. Milikilah dia di dalam hidupmu. Dengan cara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Yesus, menerima dia di dalam hati kita, di hidup kita, supaya dia tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, dia menjelaskan begini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suara dan membuka pintu hati, akan masuk mendapatkannya. Dan akan tinggal bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Untuk kita bisa menerima Yesus, mengundang Yesus masuk di hati, mengundang dia tinggal di hati, maka sesuai firman Tuhan, barang siapa memiliki Yesus, ia akan memiliki hidup. Di dunia ini tidak ada jaminan yang pasti. Tidak ada jaminan yang meyakinkan kepada kita bahwa keselamatan melalui tempat lain, melalui cara lain, melalui amal, ibadah dan sebagainya. Tidak ada. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara yang terkasih Tuhan Yesus, mari kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita mengalami dan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu di dalam renungan pada saat ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini sebagai orang percaya mungkin masih ragu-ragu. Bagaimana kalau nanti saya meninggal? Apakah saya pasti masuk surga? Apakah saya pasti punya tempat di sana? Hari firman Tuhan menjelaskan bagi kita semua. Kalau engkau memiliki Yesus, engkau ada di dalam Yesus, pasti kita memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Sebab kita memiliki Yesus. Dan firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita supaya di hari ke depan kita tidak ragu, tidak bimbang. Kenapa? Banyak angin-angin pengajaran yang nanti akan datang akan menyesatkan orang-orang percaya kalau tidak kuat dengan keyakinan ini. Kita dijamin. Bahkan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Yesus katakan, aku berikan hidup kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itulah kata-kata sabdanya Tuhan Yesus kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dia berikan jaminan hidupnya sendiri, jaminan hidup yang kekal bagi kita. Dia sudah ada di surga. Dia datang dari surga. Dia yang punya tempat surga. Kalau kita percaya pada dia, kita pasti juga akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan dia. Kematian hanya sementara, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, pada saat ini saya memberikan kesempatan jika Bapak Ibu Saudara yang masih mungkin ada bimbang ragu tentang kehidupan keselamatan kita. Ingat bahwa Yesus sudah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita.
Dan kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas pasti memberikan hidup kekal kepada kita. Pada saudara-saudara yang mungkin dari tempat mereka mendengar hari ini, apakah mereka belum mengenal Yesus atau rindu mengenal Tuhan Yesus dan rindu menerima hidup yang kekal? Firman Tuhan hari ini mengajak saudara yang ada dimanapun berada, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatmu, engkau akan beroleh anugerah keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Kita akan berdoa sama-sama untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan ini dalam jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Kita berdoa. Bapak, Ibu yang terkasih Tuhan Yesus yang ada di rumah, mari berdoa, angkat tangan. Yakinkan kepada masing-masing Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa engkau sudah memiliki jaminan hidup yang kekal. Yesus sudah berikan jaminan kepada Anda, dan pasti Anda memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini, kami sudah dijamin memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena engkau sendiri yang memberikan anugerah itu bagi kami. Manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan. Hanya Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Bagi saudara-saudaraku yang belum percaya Yesus, hari ini rindu mengundang Yesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku hari ini Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bertobat dari dosa-dosa saya. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Tinggallah di hati saya. Dan saya siap menerima anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah saya dengan Roh Kudus-Mu, agar saya hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Semua yang mendengarkan, baik yang sudah percaya maupun saat ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar rencana yang telah Kau buat kepadaku. Begitu dalam penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Semua ini karena Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhanku, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang telah tebus dosaku di dalam dunia. Oh Yesus Tuhanku, ku bersyukur sebab Kau pulihkan aku. Dan kini ku menyembah. Aku kan setia, aku kan setia, aku kan setia, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus.